yang membuat Rara tuh semakin kelihatan jadi bintang, ya kan, bintang di atas segala bintang. Penampilan Rara tuh selalu, apalagi dengan jenis suaranya, jadi suka membawakan beberapa rock dangdut ya, yang dimana itu kayaknya jadi gaya yang paling melekat sama Rara, kehebatannya di sana. Tetapi ternyata talenta Rara tuh luar biasa banyak sekali, karena dulu kecilnya ternyata pernah teater juga, ada di sanggar juga, baru tahu pantesan selalu berdua tuh sama Soimah. Jadi kayaknya Rara juga dapat peran Soimah, the next Soimah. Aku bukan Soimah. Bukan ya, bukannya. Soirah. Soirah lo, mampus lo. Lucu banget deh. Rara kayaknya sampai di panggung Indosiar, jadi keluarga besar Indosiar tuh semuanya kayaknya jadi pintu dibukakan sama Tuhan, begitu mudahnya buat Rara sampai dengan detik ini. Aku bisa ngelihat Rara tuh salah satu artis Indosiar yang udah kemana-mana nih. Amin. Ya kan, jadi bintang tamu di TV Trans TV, di mana, ya kan, di Kick Andy juga sampai ke Metro TV. Itu tuh hebat banget loh, Ra. Rasanya apa, Ra? Apakah ini benar-benar yang Rara mau dan Rara cita-citakan atau gimana? Jadi sebenarnya Rara juga nggak nyangka sih bisa berada di posisi ini. Tapi alhamdulillah Allah masih mempercayakan Rara untuk bisa selalu berkarya di industri musik Indonesia. Dan juga seneng banget karena banyak banget orang-orang yang memang berjasa dalam hidup Rara, yang memang benar-benar membukakan hatinya untuk menggerakkan Rara biar bisa lebih maju. Sebenarnya apa ya, Rara tuh nggak mau nangis sebenarnya. Aduh, gatel. Jadi gimana sayang? Ya pasti haru, pasti seneng banget karena untuk membandingkan ya, bandingkan kehidupan Rara yang dulu sama kehidupan Rara yang sekarang. Yang dulu orang bodoh amat sama Rara yang dulu orang yang memang benar-benar Rara sendiri. Maksudnya ya ya makan nggak makan ya tergantung dari pekerjaan ibu gitu. Dan sekarang semua berbeda. Semua berbeda sekarang ini, semua ya kan? berbeda. Alhamdulillah rezeki ada. Ya kan, Rara diperhitungkan menjadi artis yang masuk di jajaran musik Indonesia, musik dangdut Indonesia. Tapi Rara bisa nyanyi semua genre. Jadi artinya Rara ini adalah perwakilan anak muda, perwakilan anak milenial yang bisa membesarkan industri dangdut Indonesia. Makanya Rara harus terus mempertahankan ini. Pasti ada sebuah rasa syukur yang besar tentunya, dan aku pengen tahu nih rasa syukurnya gimana sih perasaannya Rara, karena kalau aku lagi diem tuh kadang-kadang pengen jadi orang lain kan, pengen kayak gila ya kalau gue jadi Rara tuh dari dulu seperti ini, sekarang bisa begini, semua dicukupkan, Tuhan cukupkan, ada makanan, minuman, semua rezeki, bisa beli baju, bisa ngejajanin mama sekarang, iya kan, rumah juga enak, nggak kekurangan. Dari semua yang Rara dapatkan, perjuangan dari awal, rasanya gimana? Memang itu haru, tapi apa yang Rara inginkan nih selanjutnya? Ya Rara rasanya gimana rasanya? Rasanya tuh gimana ya Kak Karen ya? Ngomongnya tuh ya pasti bersyukur, pasti seneng, pasti. Tapi juga Rara punya sisi lain sih sebenarnya. Rara punya rasa tanggung jawab, Rara punya rasa ada beban sebenarnya. Karena Rara sekarang sudah di pundak Rara ini ada nama dangdut. Gimana caranya dangdut itu agar tetap agar bisa dipandang, nggak dipandang sebelah mata sama orang lain.
terutama Hmm. sama masyarakat milenial. Hmm. Jadi Rara tuh di sini tuh sebenarnya enggak terlalu yang mau cari uang lah, yang enggak terlalu yang mau cari material, enggak. Tapi yang Rara pengen, Rara tetap berkarya, Rara tetap punya karya, Rara tetap punya orang-orang yang sayang sama Rara. Dan alhamdulillah Allah masih membuat Rara itu gimana ya? Allah tuh kasih Rara tuh kelebihan yang buat Rara bisa membanggakan keluarga Rara. Iya. Iya. Dan Rara Iya. dan Rara lakukan semua ini ya untuk ibu, untuk keluarga. Iya. Itu niatnya, Kakak Rara. Iya. Pasti seneng banget, bangga banget karena inilah cara Rara untuk bisa membalas semua kebaikan ibu, walaupun nggak bisa terbalaskan. Tapi yang pasti ibunya Rara bisa tercukupi, bisa kalau mau apa beli apa ya masih ada gitu loh. Itu sih sebenarnya. Jadi itu yang buat Rara sedih sebenarnya. Jadi pasti senang banget, pasti bersyukur banget karena Allah tuh membukakan jalan Rara untuk bisa selalu berkarya dan juga dikenal sama orang lain dengan sisi positifnya. Yeah. tanpa gosip dan juga tanpa apa sih namanya kontroversi yang membuat orang-orang tuh jadi gimana ya mandang Rara itu. Tapi memang Rara sebenarnya kalau kembali lagi kita menapak bumi, yang membuat bersyukur adalah tidak semua orang bisa seberuntung Rara. Ya, betul. Iya kan? Itu. Karena gini, banyak mungkin talenta di luar sana, tapi mungkin belum waktunya. Ya kan? Begitupun seperti Rara, semua perjuangan sudah dilakukan, mau naik motor, naik jalan kaki, dan semuanya. Tapi memang ini adalah waktu Tuhan yang Tuhan berikan tepat sekali buat Rara. Dan masih sangat muda gitu Raranya. Di saat Rara berpikir dan melihat, bisa dikatakan saat ini melihat ke bawah lah ya. Melihat orang-orang yang sangat berharap, ngefans banget sama Rara. Tapi bisa jadi yang ngefans sama Rara ini juga mempunyai mimpi kalau mereka mau jadi seperti Rara. Apa sih yang Rara mau kasih tahu sama fans-fansnya Rara? Atau mau kasih tahu sama anak-anak muda yang mereka juga sebenarnya bisa kok punya kesempatan kayak seperti ini dan bisa jadi kayak Rara. Ada nggak yang Rara? Di sini fansnya Rara kan Ralova semuanya ada. Tetapi juga pasti ada anak-anak muda banget yang lebih muda dari Rara nih ngefans juga sama Rara. Dan tadi ada beberapa yang bilang aku mau jadi seperti Rara. Nah, apa yang Rara mau kasih pesan ke teman-teman di sini? Mungkin kalau kakak-kakak Ralova lain udah pernah dengar ya Rara bilang begini, tapi ya udah. Jadi sebenarnya ini tuh adalah kesempatan yang Allah kasih, kesempatan yang Tuhan kasih kepada kita. Dan menurut Rara sih untuk membangun itu semua adalah di diri kita sendiri dulu. Kita bangun percaya diri kita sendiri dulu, terus juga kita kembangkan apa yang kita bisa. Misalnya kalau kita bisa gambar, misalnya gambar aja, gambar apapun. Jadi niatnya tuh memang untuk belajar, niatnya memang untuk membanggakan orang tua, niatnya memang tulus untuk bisa mengembangkan potensi kita tuh biar niatnya tuh bermanfaat untuk diri kita sendiri terutama dan juga untuk orang lain, tapi di dalam segi positif. Terus ya pokoknya niatkan semuanya untuk belajar. Jadi jangan jadikan kekurangan kalian itu sebagai penghambat kalian untuk bisa berkarya. Apapun itu karyanya, selagi itu masih positif. Dan juga yang masih ada orang tua, minta restu sama orang tua, minta doa sama orang tua biar kita dilancarkan. Karena tanpa usaha dan juga tanpa doa dari orang tua, mungkin belum tentu Allah kasih kesempatan ini buat kita. Gitu. Terus juga pokoknya dari niat sih sebenarnya. Kalau niat kita ingin sukses ya itu kerja keras, tapi niatkan untuk belajar. Jadi tapi jadikan... aku ada feeling ya, aku ada feeling nih Rara, kayaknya kamu bisa menjadi the next Rosa deh nanti. Amin ya Allah, amin ya Allah. Kamu kayak Rosa itu kan adalah bintang diva Indonesia yang segala lagunya itu sangat dicintai sama semua masyarakat Indonesia.
Dan kalau setiap ngelihat performance-nya Rara dan eksistensinya Rara sampai sekarang ini, kayaknya Rara nih feeling aku, kita lihat ya sama-sama ya, kalau memang Rara semuanya menjalaninya dengan doa, dengan segala kerendahan hati Rara, sangat hormat sama ibu, mengerjakan segala sesuatunya dengan jujur dan baik dan semangat, pasti ada jalannya. Tapi aku punya feeling nih, kayaknya kamu bisa jadi the next Rosa. Yang semua karya-karyanya kamu pasti bisa sangat dicintai sama semua orang. Amin, amin. Pasti deh. Kayaknya aku kayaknya kesana deh. Kamu tuh bisa menjadi bintang besar, yang dimana semua orang tuh pasti akan mengenal betul Rara dari kecil seperti apa. Rosa kan juga dari kecil ya, dari dulu, dari belum apa-apa sampai dengan sekarang ini. Ocha tuh karya-karyanya kan sangat luar biasa, dan kamu kayaknya bisa menjadi dia deh. Amin ya Allah. Feelingnya. Amin ya, amin ya. Makasih ya Kak Karen. Kalau misalnya kamu diberikan kesempatan sampai dengan di sana, kamu mau menjadi pribadi Rara seperti apa, Ra? Rara tetap akan jadi pribadi Rara yang apa adanya, yang somplak, yang nggak tahu malu, yang iya, yang kayak gini lah. Iya, maksudnya ngapain sih jadi orang lain? Jadi diri sendiri aja kita gimana, apalagi jadi diri orang lain, ya kan? Iya, benar. Nah, apa namanya, kan begitu banyak kesempatan Rara, pintu dibukakan. Udah berapa single Rara sampai dengan sekarang ini? Sudah buat single kan? Udah, alhamdulillah. Sebenarnya Rara punya 2 single. Yang pertama lagunya Gejolak Cinta, itu dapat dari Kemenangan Lida yang juara 2. Terus di The Star juga alhamdulillah dapat lagi di Tikam Asmara. Di Tikam Asmara, itu yang saya tampilkan waktu tadi siang di post. Lucu sih lagunya. Makanya aku postnya yang itu. Iya kan? Nah, Rara, ada nggak cita-cita yang lain yang Rara ingin capai? Selain Rara mau jadi, tentunya dedikasi Rara menjadi penyanyi di industri musik tanah air. Ada nggak Rara kepikiran, aku pengen juga begini deh. Ada nggak sih, Ra? Apa ya? Apa kalau Rara mau sih ngalir aja sih, Kak. Ngalir aja. Ngalir. Yang penting apa yang kita lakukan tetap total, apa yang kita lakukan tetap profesional. Insya Allah kalau kita profesional, kita total, orang lain ngeliat, pasti bakal lama, pasti bakal langgeng. Tapi iya, setuju. Melihat dari yang show-nya kamu, bukan show-nya kamu sih, waktu kamu jadi bintang tamunya di Kick Andy, aku tuh baru tahu loh kalau nama kamu adalah Tiara Ramadhani. Nama Tiara Ramadhani itu bagus sekali loh. Bagus banget, Tiara Ramadhani. Baru tahu banget. Karena selama ini kenalnya cuma Rara doang. Dan di Instagramnya ya Lida Rara, ya kan? Jadi ya udah jadinya Rara Lida. Tapi kalau waktu lagi, ya karena memang dibesarkan sama Indosiar karena Rara ada di sana. Tetapi nama aslinya Rara Tiara Ramadhani. Ibu hebat banget bisa kasih nama kamu Tiara Ramadhani. Tiara itu kan mahkota ya, Tiara. Iya kan? Tiara kan mahkota. Jadi bener gak? Salah ya, Ibu ya? Salah gak sih? Apa bener? Tiara kan mahkota. Sebenarnya namanya Tiara tuh pas Rara masuk Lida tuh Tiara, tapi karena ada peserta lain yang namanya Tiara juga, jadi Rara ditelepon katanya disuruh rubah nama, disuruh ganti nama lain. Iya gitu. Oh gitu, nggak tahu tuh ceritanya begitu. Terus hasil kompromi dari Rara, ibu dan juga keluarga yang lain, siapa ya namanya ya? Itu mikir seharian loh, itu mikir. Siapa gitu namanya gitu kan? Itu dikasih pilihan, ada Ara, ada Rara, sama ada Dani. Oh gitu. Rahma. Oh oke. Ada siapa aja? Ada Ara, Rara sama Rahma. Oh gitu. Ya, akhirnya Rara. Iya, akhirnya Rara. Oh gitu, Rara. Iya, karena ada peserta lain yang namanya sama Rara, makanya digantinya Rara. Oh, makanya jadi Rara. Tapi malah bagus banget ya, gampang banget untuk diingat sama semua orang loh nama Rara, ya kan? Itu nama Bigo Live loh.
Oh gitu. Loh, kamu tuh juga aktif di Bigo Live Ya, emang? aku aktif Oh juga di gitu. Bigo. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Oh gitu, Ra. Udah punya banyak duit dong dari situ. Iya kan? Pasti banyak duit di situ. Enggak. Nggak mungkin, nggak mungkin. Enggak. Iya kan? Dia nutup-nutupin deh tuh. Nah ini ada, iya kan? Mau nonton Bigo Live-nya. Dan Ih, ini jangan. mau, aku mau kepoin. Nah Enggak, ini adalah kita fotonya kontennya Rara. bukan konten-konten yang begitu ya. Kita kontennya yang is the best. Oh iya, kontennya pasti yang lucu-lucu lah, nggak mungkin enggak. Makanya pengen kepoin Rara di situ. Aku mau kasih pundi-pundi juga di situ. Pundi-pundi. Pundi-pundi. Ya Allah bahasanya. Pundi-pundi. Pundi-pundi. Soalnya kan di situ kan belinya recehan kan. Oh iya, Tapi no. kalau ngelihat dari smartphone recehan, tapi diterima sama Raranya juta-jutaan. Iya kan, Ra? Emang Kak Karen main Bigo Live juga? Enggak, aku nggak main Bigo Live. Cuma aku mau nonton, pengen tahu. Nah, ini fotonya Rara sama ibunya Rara, tercinta. Aku kasih judulnya Berhasil Pada Akhirnya. Dan Rara tuh juga mendapatkan dapat piala iya, dapat uang iya, dan juga banyak lah yang didapatkan sama Rara. Diapain tuh duitnya, Ra? Dijadiin investasi. Investasi kayak apa tuh? Kayak harus banget sih. Loh, pengen tahu kan jadi pembelajaran buat oh iya teman-teman loh. benar. Kalau punya duit memang paling bagus harus diinvestasikan. Nah, tapi investasinya kayak apa beda-beda. Ada orang kayak aku emas belinya gitu kan, diinvestasikan. Atau beli dolar, ada orang yang kayak gitu. Atau beli rumah, ada yang properti juga. Kalau Rara? Kalau Rara sih lebih ke tanah. Oh, beli properti dong berarti. Iya, properti. Jadi tanah, Oh, tanah dibanyakin biar kalau misalnya lagi kepepet atau apa, tanahnya dijual gitu. Iya, berarti bener nih, kamu tuh ujung-ujungnya kayaknya kayak Teh Ocha deh, kayak Rosa. Teh Ocha tuh juga investasinya banyak banget tuh di properti. Hebat loh, iya kan? Nah, Ra, kalau misalnya ke depannya kamu terkenal banget, kamu hebat banget, kamu punya duit gede banget, nama kamu seperti Agnes Mo, ya kan nggak tahu loh tiba-tiba kamu Amin ya Allah. Itu kakak aku loh, Kak Karen. Iya ya. Jangan sedih. Kak Agnes Mo itu adalah kakakku. Jadi dia sebelum aku lahir, dia kan udah lahir. Terus ketika aku lahir tuh dia kayak pergi gitu. Tapi masalahnya dulu Agnes Mo tuh nggak pernah bikin konde gitu kayak Rara sama make upan begini nih. Ini kembar beda rasa. Iya bener-bener. Coba deh teman-teman, ini adalah foto-fotonya Rara di saat zaman dulu. Ya Allah, harus banget ditampilin lagi, Pak. Karena ada satu foto yang menurut aku sampai mikir, kok ada ya orang mikir bikin konde sampai kondenya tuh hiasannya kayaknya pernak-pernik banget, warna-warni banget. Coba dia lihat nih, sabar ya. Nah ini dia, edisi ini nih. Make up-nya pokoknya harus gonjes banget, harus menor banget. Nah, ini make up-nya nih, hitam loh. Kalau pakai hitam banget. Nah, ini dia nih. Ini mau kemana mbaknya? Coba mbaknya ceritain dulu. Ini mbaknya mau ngapain? Itu tuh lagi lomba. Jadi gitu ya? hari ulang tahun Prabu Muli yang pokoknya tahun 2015 deh itu kalau nggak salah. Ada lomba nyanyi lagu daerah. Alhamdulillah Rara juara 1, tapi perwakilannya dari sekolah, bukan Rara individu. Tiba-tiba orang-orang pada apa sih namanya tuh, protes. Iya. Apa sih kok Rara ikut, katanya gitu. Oh padahal gitu. Padahal kan dia sering banget ini begini, masa diikutin lagi? Ini kan kasihlah yang lain, katanya gitu. Terus jurinya pada bilang gini, kan itu kan dari sekolah, bukan dari individunya Rara. Kalau memang dari individunya Rara nggak boleh. Tapi kalau dari sekolah, ya sekolah yang mendaftarkan, jadi ya fine aja, katanya sih gitu.
Tapi make upnya memang harus hitam gitu. Kelopaknya harus hitam gitu. Itu tuh sebenarnya diedit itu. Itu aku lah yang edit. Iya, nggak, maksudnya kenapa temanya harus begitu? Apa bingung orang kebayanya hijau, kenapa matanya jadi hitam banget, Mbak? Ibu mana nih, Ibu nih? Ibu bilangin dong, Ibu. Gimana sih, Ibu? Ibu pakai daster, Ibu. Tapi memang penampilan Rara selama di Indosiar semakin hari semakin modern banget. Tentunya dibantu sama teman-teman wardrobe, stylist di sana, yang membuat Rara tuh semakin kelihatan jadi bintang, ya kan, bintang di atas segala bintang. Penampilan Rara tuh selalu, apalagi dengan jenis suaranya, jadi suka membawakan beberapa rock dangdut ya, yang dimana itu kayaknya jadi gaya yang paling melekat sama Rara, kehebatannya di sana. Tetapi ternyata talenta Rara tuh luar biasa banyak sekali, karena dulu kecilnya pernah teater juga, ada di sanggar juga, baru tahu pantesan selalu berdua tuh sama Soimah. Jadi kayaknya Rara juga dapat peran Soimah, the next Soimah. Aku bukan Soimah. Bukan ya, bukannya. Soirah. Soirah loh, mampus loh. Lucu banget deh.